Selamat datang podcast manajemen bicara Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan dengan saya Alif. Saya di sini sebagai host di podcast manajemen bencana. Untuk kalian yang belum tahu, jadi manajemen bencana membuat sebuah inovasi baru di bidang penyaluran informasi, yaitu kami membuat sebuah podcast yang nantinya sebagai wadah teman-teman juga untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari Universitas Pertahanan. Tentunya di prodi kami yaitu manajemen bencana. Tidak lupa juga kita akan mengupas atau mengulik satu persatu semua mahasiswa yang ada di prodi manajemen bencana. Oke, langsung saja. Narasumber perdana kita yaitu seorang dokter gigi yang juga berprofesi sebagai angkatan laut, yaitu langsung saja kita sambut Yano Feriarto Setio Putro. Oke. Halo Mas Yano, bagaimana kabarnya? Halo, baik-baik bro. Bentar, gue bukan angkatan laut bro. Tapi kadang sih memang di laut. Cuman gue polisi bos. Polisi ada juga yang di laut. Tapi bukan angkatan laut gue nih. Gak mampu renangnya bos. Siap. Mohon maaf atas kesalahan informasi ini Mas Yano, memang tim kita menyajikan data yang sembarangan. Oke, Mas Yano, bagaimana keadaannya hari ini? Baik sih. Cuman ya biasa lah. Banyak kegiatan, ya kan. Kuliah ya, kerja ya. Ya kan? Gak bisa lepas. Belum lagi jadi suami. Kan? Itu gak bisa lepas juga tuh. Jadi suami nih anjir. Oke. Oke. Untuk yang belum tahu ya, jadi Dokter Gigi Yano ini adalah seorang dokter di Kepolisian Republik Indonesia berstatus K2. Beliau ini juga merangkap sebagai mahasiswa di Universitas Pertahanan di prodi manajemen bencana. Oke Mas, mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mulanya Mas Yano mengambil beasiswa di Unhan ini. Silakan Mas. Oke, jadi ya sama seperti yang lain lah. Udah selesai setelah satu akhirnya dinas kan. Nah kalau di tempat saya itu, dinas itu dia butuh waktu tertentu baru bisa diizinin sekolah. Nah sekarang kan kebetulan tahun ini udah waktunya sekolah lah. Akhirnya kita kan ya bukan ditawarin sih, tapi yang mengajukan diri untuk sekolah gitu. Okay. Nah karena kita dokter gigi, ya kan, akhirnya kita ngambilnya S2 manajemen bencana. Ya memang gak nyambung sih kalau maksudnya kan spesialis. Liting itu spesialis. Liting kebetulan satu liting itu dokter juga di Brimob, dia ambil spesialis jantung. Oke. Nah, gigi ini mau spesialis, masalahnya lama bos. Sedangkan saya itu masuk polisi itu umur 29. Lalu bayangin aja bro. Oke. Sekarang udah dinas 5 tahun. Oke, berarti sebelumnya Mas Yano ikut di program SIPSS ya, betul ya? Iya, SIPSS. Kita SIPSS lulus 2016. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, SIPSS adalah perekrutan dari Kepolisian Republik Indonesia berasal dari sumber sarjana. Ya, begitu. Kepala Inspektur Polisi sumber sarjana. Ya, betul, seperti itu. Jadi kalau yang tamatan SMA seperti Saudara Dimas, mohon maaf untuk saat ini belum bisa mendaftar ya, seperti itu. Oke, lanjut. Mungkin bisa diakpol, bro. Kalau SMA. Ya, betul. Oke, lanjut. Ya, jadi selama ini kan banyak nih, mungkin ada teman-teman di luar sana juga yang belum tahu nih bagaimana sih beasiswa di Unhan itu sendiri, atau gimana sih sulitnya seleksi untuk mendapatkan beasiswa di Unhan ini. Mungkin Mas Yano bisa menceritakan? Jadi kalau Unhan ini menurut saya pribadi sih, saya juga baru tahu juga ya. Waktu beberapa bulan lalu itu kan saya lagi cari sekolah. Terus waktu itu sempat browsing-browsing, awalnya sih ke luar negeri, macam betul kan? Luar negeri. Betul. Ini beasiswa apa? Waktu itu LPDP.
udah dipersiapin semua, udah ambil IELTS, sudah semua. Ternyata nilainya nggak cukup, Pak. Jadi kita ini masuk dalam ini apa? Golongan pas-pasan. Iya. Golongan pas-pasan yang penting lulus pada waktu itu. Karena memang zaman saya itu kan belum KBK. Jadi jadi dokter itu susah lah dulu itu. Ya udah lulus saya udah syukur-syukur itu. Makanya waktu itu gagal di LPDP, terus akhirnya kita ya udahlah coba kuliah dalam negeri aja lah. Akhirnya waktu itu sempat kepikiran UI kan. Dan kita nggak tahu juga bahwa ternyata Universitas Pertahanan ini ternyata dia beasiswa full. Wah, ada juga ternyata Universitas Pertahanan ini kan. Saya pikir namanya Universitas Pertahanan kan, dia belajarnya masalah perang doang. Ternyata enggak juga. Ternyata Betul. itu ada Fakultas Keamanan Nasional. Nah, itulah baru di situ kita browsing-browsing, ternyata ada juga manajemen bencana. Nah, kebetulan kita selama dinas itu beberapa kali lah terjun ke tempat bencana. Waktu itu di Aceh, Wapidi, terus di Palu, likuifaksi, terus di jatuhnya pesawat terbang kemarin, Sriwijaya Air, terus terakhir kemarin di NTT, sama ya kalau di Jakarta nggak kehitung lah ya, banjir-banjir apa itu kan sering juga. Jadi ya disitulah muncullah ide, kenapa nggak kita ngambil itu? Gitu. Betul. Untuk info juga buat teman-teman bahwa di Prodi Manajemen Bencana ini artinya terbuka untuk semua kalangan sarjana. Artinya tidak spesifik untuk sarjana tertentu ya. Jadi semua lulusan sarjana S1 apapun bisa mendaftar di Prodi Manajemen Bencana. Seperti itu. Nah, mungkin Mas Yano bisa berbagi pengalamannya ketika Mas Yano mengikuti seleksi tes TOEFL online, TPA online, dan seterusnya. Ya, karena kita masa pandemi memang ternyata waktu pengumuman itu saya kaget juga, ternyata bisa juga dilaksanakan secara online. Waktu itu belum punya bayangan juga, cuman buat teman-teman yang mau daftar sih, mau dari TNI, mau dari Polri, mau dari umum, ya paling yang disiapin standar lah. Yang pertama ya bahasa Inggris. Betul. Ya kan, TOEFL. Ya itu nanti tesnya online juga. Mungkin teman-teman bisa belajar dulu lah, maksudnya kan sekarang banyak tes-tesan ya kan, TOEFL, persiapan TOEFL ini, atau mungkin yang udah pernah TOEFL ya ini mungkin lebih bisa siap dari saya, karena saya sendiri TOEFL baru ikut diundang ini, nggak pernah ikut TOEFL sebelumnya. Dulu saya ambilnya IELTS, agak beda sedikit sih. Betul. Tapi sih intinya sih persiapannya itu yang pertama TOEFL, terus yang kedua itu coba baca-baca buku TPA. Terus tes potensi akademik ya? Yes, tes potensi akademik itu kamu bisa download di mana aja, trialnya juga banyak, bukunya juga banyak di toko-toko buku. Dan sekarang kan zaman udah enak ya, kalian bisa download di aplikasi Google atau di Apple Store juga ada. Jadi ya sesempatnya aja, kalau memang bisanya itu ya kalian ngabisin satu aplikasi itu kalau menurut saya juga pasti udah ningkat kok ini kemampuan TPA dan bahasa Inggrisnya. Terus dan juga ini ya, ada tes kesehatan ya. Saya bingung juga, maksudnya Unhan ini sebegitu ketatnya gitu, ada tes kesehatan, ada mental psikologi, terus ada mental ideologi. Dan kalau setelah saya ikuti sih benar juga, karena beberapa rekan-rekan pun ternyata ada yang gugur di sana. Kalau untuk kesehatan sih kalian jangan bayangin kayak masuk ke kedinasan, nggak juga. Yang penting kalian sehat, nggak sakit, nggak ada penyakit, mungkin kan nggak punya, penting nggak sakit hati gitu. Mental lagi nggak dalam keadaan goyang, ya udahlah daftar aja. Ya siapa tahu ini. Kemarin Bung Alif, kita berapa ya yang pendaftar kita itu ya? Untuk pendaftar di awal administrasi itu sekitar 3.800 calon mahasiswa yang mendaftar begitu. Ya, lumayan banyak juga ya. Kita sekarang tinggal 20. Ya, kalau untuk angkatan kita sendiri ada sekitar 271 mahasiswa. Untuk di prodi kita sendiri ada 27 orang mahasiswa, terdiri dari 12 umum, 8 PNS, 3 dari Angkatan Laut, 1 dari Polri, dan 3 dari mancanegara ya. Seperti itu. Nah, menurut Mas Yano sendiri,
Hmm. Ketika mengikuti tes dari Unhan, apakah tes tersebut susah atau biasa aja Mas Yono? Kalau saya sih susah ya, karena saya udah lama nggak sekolah gitu. Jadi kan kerjaan selama ini di tes dan ini. Tapi sih kalau menurut saya sih, kalau untuk standarnya susah banget sih enggak. Saya yakin Ya, kan, betul. apalagi yang fresh graduated pasti bisa ngerjain. Oke, Menurut betul. saya. Hmm. Tapi kalau untuk saya pribadi sih, ya agak ngap-ngapan lah. Ya untung aja dulu sih. Oke. Oke, jadi baik buat teman-teman nih, jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir untuk ikut mencoba peruntungannya di Unhan ini ya. Karena dari pengalaman dari Bapak Yano sendiri dengan persiapannya yang minim dan pas-pasan, beliau juga mampu, Thank you akhirnya bro. mampu untuk Thank you bro. akhirnya mampu untuk lulus di beasiswa Unhan ini, ya, seperti itu. Ya, Oke. buat rekan-rekan juga jangan mikiran kita pas-pasan apa ada orang dalam, nggak ada orang dalam Iya, Pak. jangan enggak. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana jangan pernah berpikiran kalau wah yang daftar TNI pasti pasti otomatis masuk nih. Oh yang daftar Polri atau PNS pasti diprioritas masuk tuh enggak kayak gitu teman-teman semua. Jadi semua orang mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan dan meraih beasiswa di Universitas Pertahanan ini. Seperti itu. Dan itu full funded ya bro. Maksudnya sampai kita lulus kita dibiayai kan? Betul. Jadi beasiswa itu sendiri benefitnya yaitu mendapatkan fasilitas mes, kemudian makan 3 kali sehari, ditambah dengan snack, kemudian perlengkapan Kaporlap yang menggunakan bahan dasar yang sangat bagus sekali, ya seperti itu. Oh kayaknya lu ini ya ikut vendornya bener. Karena dari muka-muka lu kayaknya pengusaha ini nih, pengusaha glodok. Jadi kalau teman-teman sekiranya mau bikin jaket angkatan bisa hubungi di bawah sini, oke? Oke, seperti itu.